Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah taufik inayah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, menimba ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Ya Allah ya Rabbal. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tema kali ini adalah bukti cinta. Ya, bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah kita mencintai Allah atau tidak mencintai Allah? Dalam Al-Qur'an dijelaskan bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Di dalam Quran Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kaum muslimin muslimat. Bukti cinta. Apa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, bersegera melakukan perbuatan baik. Kita harus selalu berbuat baik terhadap orang lain, terhadap keluarga kita, saudara kita, terhadap kaum muslimin muslimat kita, sehingga hidup kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersegera melakukan perbuatan baik. Yang kedua adalah takut kepada azab Allah. Bahwa azab Allah itu begitu luar biasa, tidak kuat kita pasti untuk menerima azab Allah, maka kita minta ampun kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka kita mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Semua akan ditinggalkan oleh kita, harta, tanah, mobil, motor, semua yang kita punyai akan ditinggalkan, akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengikuti sunnah Rasul. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Allah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha. Maka kita harus ikuti Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diperintahkan Allah,
apa-apa yang tidak boleh dilarang, ya, tinggal. Selanjutnya bergetar mendengar asma Allah disebutkan, mendengarkan ayat tasbih Al-Quran bergetar. Itu tandanya bahwa kita itu benar-benar takut hanya kepada Allah. Lalu menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah. Ya, muka kita ciptaan Allah, tangan kita ciptaan Allah, rambut kita, hati kita, kaki kita, seluruh tubuh kita ciptaan Allah. Alam ini ciptaan Allah. Gunung, laut, sungai, langit, tata surya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah menjelaskan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka ke daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Oleh karena itu maka kita sadari itu semua, bahwa yang ada di alam ini isi-isinya semua kita, semua hewan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Allah. Niscaya Allah mengasihi, mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya mengamalkan Al-Quran. Isi Al-Quran amalkan. Allah menjelaskan sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita baca Al-Quran, kita amalkan isi Al-Quran, sehingga kita itu benar-benar mencintai Allah SWT. Selanjutnya adalah mengingat kematian, bahwa kita itu akan mau lama, mau sebentar, mau sekarang, mau lusa, mau berapa tahun lagi, pasti mati. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang bertanya kepada Nabi, kapan kiamat tiba, wahai Rasul? Apa yang telah kau persiapkan untuknya? Beliau balik bertanya. Orang itu menjawab, aku tidak menyiapkan banyak sholat, puasa, dan sedekah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, kau akan bersama orang yang kau cintai. Anas berkomentar, kami juga demikian. Ya, jawab Rasulullah, maka kami sangat bergembira. Tutur Anas, maka kita nanti akan bersama dengan orang yang kita cintai. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya selalu berdoa, ya Allah, anugerahkanlah aku cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada sesuatu yang mendekatkanku kepada cintamu. Jadikanlah cintaku kepadamu lebih besar daripada cintaku kepada air yang dingin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, orang yang telah mencicipi kesucian cinta kepada Allah, niscaya hal itu akan melalaikan dari mengejar kehidupan dunia dan membuatnya tidak betah dengan semua orang. Allah menjelaskan, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan perniagaan, yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mengadakan putusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, maka kita jauhkan dari sifat fasik. Yang selanjutnya selalu bersabar menghadapi ujian. Nikmatnya cinta membuat mereka lupa kepada pahit dan beratnya ujian.
Dorongan cinta membuat mau mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan segala yang berharga demi dia yang cinta, dengan harapan mereka akan dapat ridho dan cinta. Yang selanjutnya membaca kisah-kisah Nabi, supaya kita ingat perjuangan para rasul, sehingga kita itu mengikuti jejak para nabi, para rasul. Yang selanjutnya rajin berpuasa, puasa wajib, puasa sunnah, laksanakan. Yang selanjutnya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah menjelaskan, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru rohnya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami dan menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Yang selanjutnya harus sering berzikir, mengingat Allah, ya, sehingga kita itu terhindar dari perbuatan dosa. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sehingga kita itu akan selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bika bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya dan kita benar-benar mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.